Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah percaya kepada janjimu. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saudara yang suka untuk nonton TV, mungkin ada satu acara yang mungkin juga menjadi salah satu kegemaran dari Bapak Ibu Saudara masing-masing, yaitu adalah sebuah FTV yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta. Yang kadang-kadang kalau kita melihat judulnya itu lucu-lucu. Dan kita menemukan cerita-ceritanya itu akan selalu berakhir dengan baik dan menyenangkan. Cerita seorang sopir yang jatuh cinta kepada majikannya yang cantik. Dan di akhir ternyata sopir itu adalah seorang anak yang tertukar, yang memiliki seorang keluarga yang kaya raya. Ada juga yang seorang yang jatuh cinta kepada penjual sayur di pasar. Ternyata penjual sayur itu adalah seorang mahasiswi yang lulus dengan nilai cum laude, happy ending. Tetapi seorang yang pernah menuliskan dengan nada sinis dan pesimis demikian. Kebahagiaan itu seperti seekor kupu-kupu, selalu terlihat hinggap di orang lain, tetapi tidak pernah hinggap di dalam hidupku. Dengan kata lain, orang ini tidak mengatakan kebahagiaan atau happy ending itu hanya terjadi dan menjadi kisah bagi orang lain, tetapi tidak pernah menjadi happy ending bagi kehidupanku. Yang menjadi realita kehidupan adalah sad ending yang terus-menerus terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini juga mengisahkan seorang tokoh yaitu Abram yang kehidupannya penuh dengan rasa pesimis dan senantiasa tidak yakin akan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Di ayat 2 sampai ayat 3 menuliskan demikian, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewariskan rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Apakah menurut saudara-saudara, Abraham dengan segera beralih dari ucapan Tuhan pada ayat 45 menuju pada keterangan yang kita baca di ayat 6, yaitu lalu percayalah Abraham. Pada akhirnya mempercayai selalu apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang kemudian dilakukan oleh Abram dalam teks hari ini. Tetapi realitanya ada proses.
Dari kepala yang tertunduk meragu menjadi kepala yang menatap ke arah bintang-bintang di langit dan percaya. Yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan setelah melihat keputusan Abraham di tengah-tengah keraguan yang ada. Pesimismenya tentang masa depan hidupnya hari itu, dan akhirnya memilih untuk mempercayai Allah. Maka Tuhan memandang hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 6 bagian yang B. Saudara-saudara terkasih, kebenaran bagi seorang Abraham dalam teks hari ini adalah dirinya dan istrinya sudah tidak muda lagi. Mereka tidak punya ahli waris keturunan untuk meneruskan keluarganya. Kebenaran bagi Abraham adalah jika tidak ada ahli waris berikutnya, maka semua yang dimiliki oleh Abraham akan jatuh kepada Eliezer, abdinya, yang berasal dari Damsyik itu. Dialah yang akan menjadi pewaris tunggal kekayaan Abraham. Sedangkan apa yang diucapkan oleh Tuhan pada ayat 4 dan 5, meskipun itu adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan, sekali lagi itu belumlah sesuatu yang dirasakan dan dialami oleh keluarga Abraham sebagai sebuah kenyataan. Masih adalah sebuah janji dari Tuhan. Maka ayat 6 ini menjadi penting bagi kita semuanya, karena di situ adalah sebuah pertemuan antara kebenaran versi Abraham dengan kenyataan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan dipertemukan. Nah, bagaimana kita menyikapi semua kenyataan hidup hari ini berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang akan dilihat oleh Tuhan sebagai kebenaran untuk mewujud nyatakan kebenaran janjinya terhadap hidup kita. Apakah kita akan terus maju bersama dengan Tuhan atau cukup berhenti di sini dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan? Saudara, ada jurang antara kebenaran kita dengan janji Tuhan. Maka butuh proses untuk terus-menerus berusaha meyakini bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan respon kita itu juga akan dilihat Tuhan sebagai bukti kesiapan dan kesungguhan kita untuk hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita kembali melihat kehidupan kita dan berkaca dari bacaan kita saat ini. Realita kehidupan Abraham adalah realita kehidupan kita. Kita mengalami akan kehidupan yang tidak mudah. Itu adalah kebenaran kehidupan kita. Tetapi di sisi lain Allah menjanjikan menopang kehidupan kita. Tetapi mungkin itu belum bisa dilihat oleh saudara. Maka mempertemukan apa yang menjadi kebenaran kehidupan kita, realita kehidupan kita dengan janji Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita, itu butuh proses. Maka ketika kita hidup seperti Abraham, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan kemudian kita lihat dan kita alami dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, percayalah sepenuhnya akan janji Tuhan, dan itu juga akan dialami oleh saudara dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kisah Abraham ini, Tuhan berkati supaya kisah Abraham ini menjadi teladan dalam hidup kami. Hidup kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan menopang kami, sehingga apapun yang menjadi realita kehidupan kami tidak membuat kami meninggalkan Tuhan dan berpaling dari Tuhan. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.